Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan mengenai aplikasi ujian berbasis Android SMP Negeri 1 Gegesik yang akan digunakan pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester ya. Untuk kelas 8 dan kelas 9 mungkin aplikasi ini tidak asing lagi, tapi untuk kelas 7 ini adalah aplikasi yang baru dan baru pertama kali digunakan oleh kalian. Tetapi untuk kelas 8 dan kelas 9, walaupun aplikasi ini bukan aplikasi yang baru, ada update versi yang harus kalian ketahui ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Ya, tentang aplikasi ini, yang pertama, keunggulan aplikasi ini adalah ukurannya yang hanya 7 MB ya. Jadi aplikasi ini sangat ringan sekali untuk dipasang di HP kalian. Yang kedua, aplikasi ini merupakan kombinasi dari offline dan online. Jadi ketika digunakan tidak selalu terkoneksi ke akses internet ya. Jadi akses internet atau online itu dibutuhkan hanya ketika membuka soal atau login ya, dan setelahnya ketika mengerjakan itu offline tidak selalu terhubung ke internet, dan ketika mengirimkan baru kembali ke online ya, seperti itu. Jadi untuk kebutuhan paket data ini jauh lebih ringan sekali juga. Kemudian data yang dibutuhkan itu adalah nomor NPSN sekolah, kemudian username dan password, serta ada yang namanya token atau kode soal. Bagaimana cara menggunakannya? Aplikasi ini tidak terdapat di Play Store ya. Jadi aplikasi ini nanti akan dibagikan melalui grup WA atau bisa kalian cek di bagian deskripsi video yang sekarang kalian tonton ini ya. Jika nanti kalian gagal menginstal, maka silakan kalian ulang kembali isi tutorial video ini dari awal sampai akhir kembali ya. Untuk HP yang menggunakan HP iPhone untuk saat ini belum bisa digunakan. Jadi untuk kalian menggunakan HP-nya adalah iPhone, silakan bertukar terlebih dahulu dengan keluarga ya, yang basisnya adalah basis Android. Yang ketiga ya, username dan password simulasi. Untuk simulasi mandiri kita akan menggunakan kartu login sekolah ya. Kemudian NPSN dan token nanti akan ada di sela-sela video ini. Nah, ketika aplikasinya akan di-share di grup WA ya, nanti di WA itu biasanya akan muncul pemberitahuan bahwa aplikasi ini dikatakan tidak aman. Yang perlu kamu lakukan hanya masuk ke setelan, kemudian memilih izinkan dari sumber lain atau sumber ini. Nah, setelahnya tinggal install seperti biasa. Nah, kalau sampai nomor atau poin keempat ini kamu tidak berhasil terinstall aplikasinya, nanti silakan hubungi wali kelas terlebih dahulu, atau bisa juga menghubungi Bapak Ibu Proktor yang ada di SMPN 1 Gegesik. Nah, di sini kita anggap kalian sudah berhasil melakukan instalasi aplikasi ya. Pertama kali dibuka, maka tampilannya adalah seperti ini. Logo di sini adalah logo Tutwuri Handayani. Di sebelah kanan ada 3 isian data. Data yang paling atas itu adalah NPSN sekolah, yang kedua adalah username, dan yang ketiga adalah password. Kalau sudah diisi semua, kemudian baru klik tombol loginnya ya. Nah, di bagian bawah sini
ini nanti ada tulisan ujian Ki versi 03 ya. Jadi pastikan versinya adalah 03. Setelah digunakan beberapa kali, yang tadinya logo Tutwuri Handayani itu nanti akan berubah otomatis menjadi logo sekolah kita ya. Untuk NPSN silakan dicatat terlebih dahulu, ini adalah NPSN sekolah kita ya. Kalau sudah diisi semua, langsung kita klik tombol login. Setelah kita klik tombol loginnya ya, di sini ada dua informasi. Yang bagian atas ini adalah berisi informasi kelas, absen, dan nama kalian. Pastikan yang muncul adalah identitas kalian, bukan identitas orang lain ya. Kalau yang muncul adalah identitas orang lain, jangan dilanjutkan, langsung sampaikan ke Bapak Ibu guru proktor yang ada di ruangan kalian. Kemudian untuk bagian bawah ini adalah kode token soal. Kalau semua datanya sudah benar, kamu sudah menerima kode token, baru klik tombol submit. Setelah klik tombol submit ya, nanti akan muncul informasi seperti ini. Yang pertama akan berisi informasi kelas dan mata pelajaran. Misalnya kita ambil contoh di sini adalah seni budaya kelas 9. Kemudian yang kedua durasi pengerjaannya. Kita ambil contoh di sini pengerjaannya adalah 120 menit. Yang ketiga jumlah soal dan jenis soalnya. Misalnya di sini pilihan ganda 40, uraian atau esainya 0. Kalau sudah sesuai, baru klik tombol mulai. Setelah klik tombol mulai, nanti akan ada warning seperti ini ya. Ini hitung mundur 5 detik. Kalau perlu dibaca juga silakan dibaca, kalau tidak juga tidak masalah. Intinya adalah yang pertama pastikan HP jangan sampai sleep ya. Jadi ketika kamu tidak menyentuh HP beberapa detik, itu biasanya HP akan mati dengan sendirinya. Nah, mode sleep ini harus dinonaktifkan. Kemudian kapasitas baterai juga dipastikan aman. Kemudian pastikan kamu tidak pencet-pencet tombol yang lain, karena ketika kamu menekan tombol yang lain atau membuka aplikasi yang lain, maka aplikasi ini akan langsung keluar dengan sendirinya ya, seperti itu. Setelah itu klik tombol mulai, nanti akan muncul tampilan soal seperti ini. Nah, di bagian sini ya, yang pertama di bagian atas, kalau soalnya sudah lengkap, jangan sekali-kali menekan tombol refresh soal. Ketika kamu klik tombol refresh soal ini, maka kamu akan kembali ke posisi awal ya. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah hitung mundur durasi pengerjaan kalian. Di sebelah kanan ini LJ ini adalah lembar jawaban ya. Kalau ini diklik atau ditekan, nanti bagian bawah ini bisa hilang atau muncul ya. Kemudian ada hal yang terbaru di aplikasi yang sekarang itu, kalian bisa zoom in dan zoom out soal yang ada ya. Jadi bisa kalian maksimalkan, yaitu diperbesar atau diperkecil ya. Itu adalah salah satu keunggulan aplikasi versi yang terbaru ini. Kalau sudah selesai, nanti bisa kamu klik tombol selesai ujian. Setelah klik selesai ujian, nanti ada konfirmasi apakah Anda yakin sudah selesai. Kalau iya, ini di checklist, kemudian klik tombol kirim. Tombol selesai ujian itu akan muncul ketika durasi waktunya sudah muncul sesuai dengan yang ditentukan. Misalnya durasi waktu 30 menit. Kamu diset oleh Bapak Ibu gurunya ya. Kamu maksimal atau minimal 20 menit harus mengerjakan. Kalau kamu 5 menit kemudian menekan tombol selesai, maka tombol selesainya tidak akan berfungsi ya.
Jadi memang nanti tiap mata pelajaran akan berbeda disesuaikan dengan durasi pengerjaan masing-masing soal. Nah, untuk simulasi 1 ini atau simulasi mandiri ini silakan kamu coba dan kamu kerjakan dari rumah ya. Yang pertama di atas ini adalah NPSN sekolah. Silakan nanti kamu isikan 20214892. Username dan password ini menggunakan kartu login aplikasi sekolah. Untuk tokennya itu adalah PAS-BA 2021. Ini PAS-BA menggunakan huruf gede semua dan tanpa spasi ya. Nah, ini yang kita maksud dengan kartu username dan password kartu login sekolah ya. Jadi untuk username-nya ini kalian gunakan yang ini, passwordnya kalian gunakan yang password ini juga ya, disamakan. Nah, kalau sudah selesai, nanti silahkan tulis di komentar di bawah ini ya, yaitu kelas, kemudian absennya berapa, namanya siapa, dan nilai yang kalian peroleh berapa ya. Itu saja informasi mengenai bagaimana cara menggunakan dan mengikuti simulasi yang pertama, yaitu simulasi mandiri yang kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Untuk simulasi yang kedua itu akan dilaksanakan pada hari Jumat. Adapun jadwal nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WA kelas masing-masing. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.